Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini ya dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya. Jadi hari ini kita ada pada pembelajaran sintaksis ya dengan judul dasar-dasar sintaksis. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin untuk Nurhaliza Ginting silakan dipimpin doanya. Baik, untuk teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, sebelum itu saya mau tanya, ini semuanya sudah hadir? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar sintaksis ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya. Yang pertama itu mendeskripsikan pengertian sintaksis secara tepat. Yang kedua menjelaskan kedudukan sintaksis dalam kajian linguistik. Dan yang ketiga mengidentifikasi objek kajian sintaksis. Jadi apa-apa saja yang akan kita bahas pada mata kuliah sintaksis ini. Nah, jadi yang pertama ya, pengertian sintaksis. Sintaksis itu adalah salah satu cabang tata bahasa yang mengkaji tentang struktur frasa, klausa, dan kalimat. Nah, jadi sintaksis itu bisa kita dapatkan ya di mata kuliah. Sebelumnya kita harus mendapatkan mata kuliah morfologi. Nah, ruang lingkup sintaksis itu ada 4 ya. Yang pertama itu kalimat dibangun oleh kata, kemudian dibangun oleh frasa, dibangun oleh klausa, serta sintaksis juga mengkaji jenis-jenis dan bentuk-bentuk kalimat. Jadi kalimat itu bisa dihasilkan gabungan dari kata ya, ataupun kalimat itu bisa didapatkan gabungan frasa ataupun klausa ya. Jadi sebelum kita lanjut ya, sebelumnya kan sudah dapat ya mata kuliah morfologi. Jadi morfologi di dalam satuan bahasa, satuan terkecil itu apa? Di bawah kata ada morfem. Oke. Morfem kemudian mendapatkan tambahan imbuhan ya, kemudian menjadi kata. Oke. Nah, jadi di dalam kajian linguistik ya, sintaksis itu ada di posisi tengah-tengah antara morfologi dengan semantik. Jadi kalau dia morfologi itu ilmu pembentukan kata ya, kalau semantik itu ilmu yang mengkaji tentang makna. Oke, jadi sintaksis ada di tengah-tengahnya. Jadi sintaksis itu dia jembatan dari morfologi ke semantik. Oke ya, bisa dipahami? Oke, baik. Kita lanjut, yang pertama ada frasa ya. Oke. Boleh bantu satu orang untuk membacakan pengertiannya, silakan. Pengertian frasa. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif, Pada gabungan kata ini yang membedakan frasa dari klausa dan kalimat. Oke, frasa adalah gabungan dua kata yang bersifat non-predikatif. Artinya dia tidak boleh mengandung predikat ya, tapi dia bisa berposisi sebagai predikat. Nah, ciri-ciri frasa itu ada 3 ya. Yang pertama terdiri dari 2 kata atau lebih. Kemudian tidak mengandung predikat. Jadi itulah yang dimaksud dengan non-predikatif ya. Jadi gabungan 2 kata itu dia tidak boleh ada subjek dan predikat ya. Tidak boleh mengandung predikat, tapi dia bisa berposisi sebagai predikat. Kemudian
Yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat. Artinya dia memiliki fungsi tata bahasa di dalam kalimat. Dia memiliki kedudukan di dalam kalimat, ya. Contoh frasa: sedang makan, sering tidur, taman belakang. Apalagi contoh yang lain? Coba satu orang. Bunga besar. Bunga besar, Sangat rajin. sangat rajin. Nah, jadi contoh-contoh yang dikemukakan teman-teman kita tadi itu adalah contoh dari frasa. Oke. Nah, sekarang kita cek konsep sebelum kita lanjut ke klausa, ya. Dua orang anak sedang membaca buku cerita. Ada berapa frasa kalimat di atas? Ada? 3. Frasa yang pertama yang mana? 2 orang anak. Oke, 2 orang Anak. Nah, frasa yang kedua? Sedang membaca. Oke, sedang membaca. Kemudian frasa yang ketiga? Buku cerita. Cerita. Kalau kita analisis jabatan fungsi dalam kalimat, frasa yang pertama itu dia berposisi sebagai subjek. Oke, frasa yang kedua? Predikat. Frasa yang ketiga? Objek. Nah, kira-kira untuk frasa bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Lanjut klausa. Nah, satu orang silakan boleh saya minta tolong untuk membacakan pengertiannya. Ya, silakan. Pengertian klausa. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sebuah kalimat paling sederhana terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat yang lebih rumit terdiri dari beberapa klausa. Oke, baik. Jadi klausa itu adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi satu kalimat paling sederhana itu terdiri dari satu Klausa. Ciri-cirinya ada 3, ya. Terdiri dari 2 kata atau lebih, hampir sama dengan, bahkan dikatakan sama dengan ciri-ciri frasa yang sebelumnya, ya. Kemudian ini pembedanya. Kalau klausa itu dia mengandung subjek dan Predikat. Kalau frasa dia tidak boleh mengandung predikat, ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tidak memiliki intonasi akhir atau tanda baca akhir. Jadi itulah pembeda antara klausa dengan kalimat, ya. Nah, coba kira-kira pada kalimat ini ada berapa klausa? Ingat tadi klausa mengandung subjek dan predikat. Ada berapa klausa di sini? Silakan satu orang berikan pendapat. Naya senang berolahraga, sedangkan Tasya senang membaca. Ada berapa klausa? 2, Pak. Ada 2. Klausa yang pertama? Naya senang berolahraga. Oke, klausa yang kedua? Tasya senang membaca. Ya, betul, ya. Jadi di dalam kalimat tadi ada 2 klausa, ya. Klausa yang pertama, Naya senang berolahraga, sedangkan Tasya senang Membaca. Ini adalah kalimat. Satu orang silakan bacakan pengertiannya. Ya. Pengertian kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat, serta mampu berdiri sendiri. Kalimat bisa juga terbentuk dari gabungan frasa maupun klausa. Oke, ya. Jadi klausa dan kalimat itu hampir mirip, ya. Kalau kita kaji dari pengertiannya, ya, sama-sama gabungan beberapa kata yang mengandung subjek dan predikat. Tapi perbedaannya kalimat di sini dia bisa berdiri sendiri, ya. Klausa belum tentu bisa berdiri sendiri. Nah, jadi kalimat ini bisa juga terbentuk dari gabungan frasa maupun gabungan klausa. Ciri-cirinya terdiri dari gabungan kata, frasa atau klausa, ya. Kemudian diawali dengan huruf kapital. Setiap kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Ciri-ciri yang ketiga yang membedakan dia dengan klausa. Kalau klausa tadi tidak memiliki intonasi akhir, kalau kalimat memiliki tanda baca dan intonasi akhir, ya. Kemudian minimal mengandung subjek dan predikat. Ada yang mau ditanyakan terkait kalimat? Ya, jadi bedanya antara klausa dengan kalimat itu
hanya di intonasi akhir ya. Ada berapa intonasi akhir? Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama titik, tanya, tanda seru. Oke, jadi itulah yang mengakhiri sebuah kalimat ya. Coba perhatikan kalimat berikut. Nelayan menangkap ikan di laut. Pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat berikut, kecuali. Nah, jadi kalau kita analisis fungsi gramatikalnya ya. Subjeknya apa? Nelayan ya. Oke. Nelayan subjek. Kemudian predikatnya menangkap. Predikat. Objeknya apa? Ikan. Oke. Ada keterangannya? Ada. Apa itu? Laut. Nah, di laut ini dia keterangan apa? Tempat. Keterangan tempat ya. Oke. Jadi pola kalimatnya itu adalah SPOK. Kita lihat pilihan yang pertama. Siswa membaca buku di perpustakaan. Sama polanya? Sama. Sama ya. Oke. Yang B. Polisi menangkap pencopet di pasar itu. Sama apakah polanya SPOK juga? Sama. Ya, polisi subjek, predikatnya menangkap, objeknya itu pencopet, kemudian di pasar itu keterangan tempat ya. Yang C, mereka menonton pesta rakyat di alun-alun. Sama? SPOK juga? Sama. Oke. Kalau yang B, kami mengembalikan buku itu ke tempatnya. SPOK juga? Iya, Pak. Oke. Kalau yang E, kami bergembira di pesta ulang tahunnya. Tidak. Ya, yang mana subjeknya? Kami. Predikatnya? Bergembira. Ada objeknya? Tidak. Di pesta ulang tahunnya itu apa? Keterangan Tempat. Jadi jawabannya adalah ya, E ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Coba kita tes diagnostik sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Saya mau minta tolong pada rekan-rekan sekalian, silakan buka Kahoot ya. Di situ ada apa namanya? Join game. Coba buka Kahoot dulu, kemudian join dengan game-game yang ada di layar. Ya. Sesi ini ya, podiumnya yang peringkat 3 Aulia, mana orangnya? Oke. Posisi 2 ada Vika, mana orangnya? Mana Vika? Oke. Pertama Alisa. Oke. Keempat kelima ada Dea, Zia, Aldi ya, dan yang lainnya. Sebelum kita tutup, coba kita simpulkan sama-sama pertemuan kita hari ini. Yang pertama frasa. Siapa yang memberikan pendapat? Apa itu frasa? Ya, silakan. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non predikatif, Pak. Oke. Gabungan 2 kata yang bersifat non predikatif. Klausa siapa? Berikan pendapat. Gabungan 2 kata yang ada subjek dan predikatnya tapi tidak memiliki intonasi akhir. Oke, gabungan 2 kata yang terdiri dari subjek dan predikat tidak memiliki intonasi akhir. Yang terakhir kalimat. Saya memberikan pendapat. Silakan. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat.
Gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat serta mampu berdiri sendiri. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.